Prodi Pendidikan Matematika, yang ketiga adalah materi, yang keempat tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari kita mulai acara sosialisasi pembelajaran jarak jauh melalui e-learning Unipma ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi kepada Ibu Ika Krisdiana SSI MPD. Disilakan. Terima kasih Bu Wasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lingga selaku pemateri pada siang hari ini, Pak Reza, Bu Wasila selaku dosen di program studi pendidikan matematika, serta adik-adik mahasiswa program studi pendidikan matematika yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya di siang hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat dalam Google Meet ya, karena kita masih belum bisa bertemu langsung dalam keadaan luring di situ, tapi tidak menuntut kemungkinan walaupun dalam keadaan virtual menggunakan Google Meet kita masih diberi kesempatan untuk belajar menuntut ilmu, dalam hal ini dalam penggunaan e-learning Universitas PGRI Madiun. Karena masih banyak sekali mahasiswa yang mengeluh kepada kami di program studi kaitannya dengan fitur-fitur yang ada di ELMA, e-learning Universitas PGRI Madiun. Nah, mungkin di sini nanti tidak terlambat kita belajar ELMA, terutama mahasiswa yang semester 1 yang masih bingung bagaimanakah menggunakan ELMA. Jadi untuk pendidikan jarak jauh di Universitas PGRI Madiun. Nah, nanti dalam kesempatan hari ini, nanti Pak Lingga akan memaparkan bagaimana caranya menggunakan fitur-fitur yang ada di e-learning Universitas PGRI Madiun. Nanti kepada Pak Lingga, di situ mohon nanti memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa kami di program studi pendidikan matematika, karena Pak Lingga di sini juga ada basic matematika, jadi Pak Lingga itu S1, S2, S3-nya di program studi pendidikan matematika. Jadi apa-apa nanti yang ada fitur-fitur yang ada kaitannya di ELMA yang bisa adik-adik dapatkan nanti dari Pak Lingga bisa diaplikasikan nanti dalam pembelajaran pendidikan jarak jauh, terutama di program studi pendidikan matematika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bu Krisdiana untuk sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lingga Niko Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wasila, juga adik-adik mahasiswa program studi pendidikan matematika. Hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan ELMA secara maksimal. Tentu hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang matematika ya. Jadi bagaimana bisa input gambar, bagaimana bisa input equation, karena saya pikir gambar dan equation itu adalah rohnya matematika. Kalau untuk teks pasti sudah bisa, sehingga kita nanti akan coba semua hal yang bisa kita lakukan di ELMA. Memang di pandemi ini, memang e-learning ini jadi satu hal yang dapat dijadikan solusi gitu.
Dengan gunakan Elma, kita bisa lakukan pembelajaran ya setiap saat. Harapannya kalaupun pandemi sudah berakhir, Elma ini tetap digunakan sebagai suplemen. Selain ada luring dan juga ada daring. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Presentnya mungkin diganti bahasa Indonesia menjadi hadir. Atau yang satunya absennya diganti tidak hadir. Atau mungkin pilihannya hanya satu. Atau pilihannya lebih dari ini. Karena memang itu bisa disetting tergantung dari bagaimana dosen membuat format absen ini. Nah, cara untuk absen ya ini tinggal diklik aja di sini present lalu simpan perubahan. Maka otomatis Anda akan bisa absen di sini. Tentu absen ini hanya bisa dilakukan di batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau di luar itu, ya misalkan telat ini absennya dibatasi dari jam 1 siang sampai jam 2 siang katakanlah. Tapi kita telat, ya nanti tidak akan terrecord absennya. Ya kita tidak bisa melakukan absen lagi. Dan itu nanti monggo nanti bisa kesepakatan dengan dosennya bagaimana kalau terjadi telat seperti itu, kembali ke kontrak kuliahnya. Nah, ini tadi di jenis yang pertama ya. Jadi mahasiswa bisa melakukan submission terkait absen. Nah, ada jenis yang kedua yaitu ketika mahasiswa itu tidak bisa submit sendiri. Ya, jadi mahasiswa tidak bisa submit sendiri. Yang bisa submit adalah dosennya. Nah, jika terjadi seperti itu atau ada model absen yang seperti itu, biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung. Seperti hari ini, ya, seperti hari ini kita melakukan sinkron langsung, maka absen itu bisa di submit oleh dosen seperti absen yang biasanya ya, yang sebelum pandemi ya, ketika di kelas itu, ya, itu terkait absen. Nanti silakan bila ada hal yang didiskusikan bisa. Nah, kita ke selanjutnya nih. Baik, ya ini tampilan dari Elma secara umum. Nanti kan ada profil dosen, ada profil mata kuliah, ada capaian, kontraknya bagaimana, lalu ada topik 1, topik 2, dan seterusnya ya. Meskipun ini bukan mata kuliah matematika, tapi yang akan saya lakukan di sini nanti akan berkaitan dengan matematika ya. Jadi semua hal yang dibutuhkan oleh adik-adik nanti insya Allah akan bisa saya praktikkan di sini. Baik, tadi absen sudah. Yang berikutnya adalah materi nih. Nah, pastikan ada materi. Materi itu bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa teks. Ya, berupa teks itu contohnya ini. Ini coba saya zoom out. Bisa berupa teks. Nah, ini misalkan, ini materi berupa teks. Lalu ada materi yang sifatnya berupa video. Jadi tinggal di play saja videonya, dilihat, lalu dipahami apa yang menjadi tujuan dari perkuliahan dan juga ilmu apa yang bisa Anda peroleh dari situ. Bisa berupa gambar, bisa berupa equation ya, bisa berupa equation nanti. Nah, untuk mengakses materi, terutama materi yang berupa file ya, untuk materi yang berupa file biasanya dia bentuknya sudah icon file. Jadi di sini seperti di P2K1 source ya, sumber ini. Nah, ikonnya berbentuk icon PDF. Maka materi ini berbentuk PDF. Nanti kalau ikonnya berupa Word ya akan ikonnya akan Word. Jadi
kalau icon yang ada pada materi itu sifatnya kita bisa kenali, oh itu PDF, itu Word, ataupun itu PowerPoint, maka kita bisa download materi itu. Jadi tinggal diklik saja ini langsung diklik, maka otomatis dia akan download. Lalu bisa dibuka. Jadi ini ya, ini adalah materi yang sifatnya berupa file. Ya, berupa file. Kalau yang versi Word ini, jadi memang ikonnya memang ada icon Word sehingga bisa di-download dengan cara klik saja. Itu terkait materi ya. Nah, pasti ada kalau di matematika itu tidak jauh dari gambar dan equation nih. Misalkan kita mau diskusi, katakanlah. Kita mau diskusi dengan Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak kepada Pak Lingga Niko Pradana yang sudah menyampaikan, memberikan arahan, memberikan banyak informasi terkait agar penggunaan ELMA bisa lebih maksimal dan sesuai dengan karakteristik materi matematika tentunya. Untuk itu, karena waktunya juga sudah pas ya, sampai 2:30, nanti jika ada pertanyaan terkait penggunaan ELMA bisa ditanyakan melalui grup prodi ya. Nanti jika ada yang kita sambungkan ke Pak Lingga Niko. Kalau dari dosen prodi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Sekian kegiatan sosialisasi e-learning UNIPMA di program studi pendidikan matematika. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Lingga pada hari ini tadi bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan bisa lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan ELMA untuk pembelajaran jarak jauh. Demikian acara kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.